Ya kalau buat saya pribadi sih dengan adanya Selengker Nusantara ini merupakan salah satu wadah positif lah ya buat anak-anak Selengker untuk menyampaikan unek-uneknya gitu kan. Saya Pak Hafiz, kita udah ketemu sama Bang Dibo nih. Wah, alhamdulillah di Bang Dibo. Kenal dengan Bang Dibo. Ya kalau buat saya pribadi sih dengan adanya Selengker Nusantara ini merupakan salah satu wadah positif lah ya buat anak-anak Selengker untuk menyampaikan unek-uneknya gitu kan. Saya Pak Hafiz, kita udah ketemu sama Bang Dibo nih. Wah, alhamdulillah di Bang Dibo. Kenal dengan Bang Ilman dan Bang Ilman. Oh, ya, datang. Ya, ini studionya Bang Dibo nih. Mantap, keren. Oke, dipanggil dulu sama datang di tempat ibu nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bro. Iya. Keren. Orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizkul Channel ya. Jadi Rizkul Channel ini biografi biografi musisi Selengker di Indonesia. Kemarin tadi udah kita ngobrol-ngobrol sama Bang Dewa. Sekarang alhamdulillah kita bertemu sudah beberapa tahun ya. Pengen ketemu, alhamdulillah kita ketemu sama Bang Dibo. Bang Dibo. Oke, selamat malam, selamat menikmati ini acara Rizkul Channel untuk semuanya. Gini Bang Dibo ya, soalnya ini suaranya mungkin ya nggak terlalu ini, mungkin agak deket-deket aja ya. Gimana? Kita satu persatu aja. Iya. Kayak Bang Dibo, saya sebenarnya sih mau biograf dulu Bang Dibo awal gitu ya. Dari awal kita Bang Dibo buka ada inspirasi organisasi Selengker sih ya. Iya. Itu pertamanya awalnya itu diorganisasikan itu bagaimana Bang? Awal kepikirannya pengen gitu kan? Oh itu kan waktu tahun 96an tuh ada teman yang ibu kan udah nyablon juga di Manggarai tuh, nyablon stiker. Namanya Li anak Silitan ya. Dia masih SMP waktu itu. Bang bikin stiker Sleng Bang, waktu itu masih manual, masih pakai script gitu. Oke, pas bikin ya gitu, ada ngajak main foto yuk nih. Main foto bla bla kita di foto gua bisa kreativitas yang banyak itu buat para yang ingin punya kreativitas gitu. Akhirnya ya kita main di foto, pas itu ya teman-teman juga kita bikin stiker waktu itu bisa jadi pendapatan buat teman-teman. Nah, kita mulai di situ lah terbangunnya komunitas Selengker ini dengan kegiatan-kegiatan swasta itu dan ngumpul-ngumpul yang positif gitu. Tapi itu awalnya nama Selengkernya itu apa, ada namanya atau cuman Selengker saja gitu? Enggak, waktu dulu tuh sebelum pertama-tama sih
masih ini aja apa gambar slangnya, logo slang gitu yang kupu yang satu warna. Lama-lama ya naik yang separasi gitu. Jadi mereka banyak yang dengan ide-ide speaker itu mereka banyak jadi bisa mandiri lah gitu, sebagai swasta itu. Tahun berapa kira-kira Bang itu Bang? Itu 97, 98 itu. 99 itu sampai stiker itu sampai 2003 lah kalau nggak salah. Tapi boomingnya Slankers, misalkan awal kan mungkin Slankers Jakarta mungkin ya. Terus lagi ke boomingnya ke Slankers daerah itu awalnya tahun berapa Bang? Itu mulai bikin yang agak massal itu tahun 98 tuh. 98 ya, anak Bandung, anak semuanya lah, buat hampir se-Indonesia lah tuh buat apa stiker-stiker slang itu gue bikin itu. Ya. Oke, sekarang udah tahu tentang biografi Slankers itu tahun berapa. Nah, sekarang mungkin banyak atau ada beberapa pertanyaan tentang Slankers Nusantara itu Bang. Ini awal mulanya nih, Slankers Nusantara itu tahun berapa Bang? Itu kan waktu pertamanya kan Dibo cuma Slankers Jakarta. Iya. Tapi ternyata anak-anak yang di Potlot ini dari Tegal, dari Cirebon, dari mana, dari Jawa Timur semuanya. Bang, ini nggak bisa, kenapa harus Jakarta Bang? Saya kan dari ini nih. Tapi dia mau bergabung juga, akhirnya udahlah kita bikin Nusantara aja lah daripada cuma Jakarta doang, karena dia tinggal di Pekalongan atau di Cirebon itu. Akhirnya terbentuklah Slankers Nusantara itu, tapi udah lama banget, udah tahun berapa, dibentuknya hampir 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu ya. Pas gitu udah vakum, santai, karena Dibo juga banyak kegiatan lain, itu belum kreativitas di Slankersnya kan. Adalah terhenti kira-kira 8 tahun, 9 tahun lah ya. Dengan adanya COVID ini ada inspirasi. Awal-awalnya Dibo, lu punya lagu nggak? Atau lagi acara apa itu? Kayak kirim ke gue deh, ntar masukin YouTube, Instagram. Ternyata dalam berjalannya waktu, teman-teman bilang, Bang, kita juga punya lagunya, cobalah gimana gitu. Pas Dibo punya lagu, kita bikin kompilasi aja Bang, karya-karya anak Slankers nih yang di Nusantara nih. Akhirnya dengan adanya COVID ini mereka nggak bisa kemana-mana, ya timbullah ide kompilasi Slankers Nusantara 1 ini gitu. Jadi karena Slankers nggak bisa kemana-mana, semuanya di rumah, ya kreativitas itu timbullah dengan adanya ide-ide apa pandemi ini, di rumah saja gitu. Akhirnya di rumah mau ngapain, harus ada, kita butuh kreativitas juga, akhirnya mencapai lah. Nah, dengan waktu selama 1 bulan terakhir ini, respon kawan-kawan banyak support itu ya. Kita bikin IG live, kita bikin Facebook live, kita bikin juga YouTube. Sementara seperti itu lah, makanya aktifnya Slankers Nusantara ini mulai sebulan terakhir ini lah. Itu respon. Ya, tapi terorganisir atau ada apa namanya ketua atau apa gitu? Nah, sebenarnya visi besarnya gitu loh. Kan semuanya orang banyak yang mimpi jadi YouTuber itu. Iya. Apa gitu? Kalau kita nggak bersama rasanya agak sulit terbentuk. Misalnya Dibo punya misi nih, misalnya Slankers Nusantara kan Dibo nih pusatnya. Misalnya ada YouTuber di Semarang nih, Mas Aris Misi Nasional. Slankers Nusantara channel Kota Semarang. Nanti ada siapa lagi yang punya kreativitas? Kota Bandung, Kota Tegal itu. Jadi kita saling support, misalnya apa Banten, apa Medan, apa Aceh, apa Sumatera itu. Jadi kita menyatukan, saling bantu, kita mampu tuh. Coba kalau sendiri yang YouTuber Cirebon main sendiri, yang YouTuber Pekalongan main sendiri kan nggak kuat akhirnya. Sementara kita banyak di Indonesia ini, kita banyak banget komunitas nomor 1 kali di buat fans club atau nomor 2 dari setelah Iwan Fals, kita nggak tahu lah. Jadi potensi ini kalau kita mau maju ya udah kebersamaan gitu, harus diutamakan gitu. Jadi Slankers Nusantara. Tapi kalau misalkan menurut saya gitu kan ya, dilihat pengalaman dulu dan apa namanya bukan tenar atau apa disebutnya tuh Bang, bukan ketenaran atau gimana ya? Gimana maksudnya? Ya kalau buat nama sih kan kalau nama yang udah nge-booming itu kan Dibo gitu ya, Dibo Peace. Kenapa nggak pakai Dibo Peace aja gitu Bang? Nggak mungkin kalau misalnya apa, kalau sekarang kan kita biar bagaimana ya, kita tetap Slankers lah, kita nggak mau yang lain-lain gitu. Biarpun kita kadang-kadang dengan ada perbedaan beda politik lah, itu ke politik itu kan bebas, Mas Bibi pun nggak pernah marah pilihannya lu apa, pilihan dia apa, asal respect aja gitu. Jadi
nggak boleh saling larang-larang gitu, karena kan kita generasi biru tuh, bebas berpikir merdeka, mana yang baik kita tahu gitu. Jadi nggak ya tetaplah slankers ini sayang kalau nggak kita berdayakan gitu. Ya, berarti Bang Dibo itu benar memperhatikan slankers ya Bang ya, Bang Dewa ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar semangatnya, jiwanya itu untuk slankersnya, makanya diadainlah, muncullah Slanker Nusantara gitu ya Bang ya? Ya itu ide yang udah 8 tahun yang lalu, karena sekarang sosial media lagi booming, betul, lagi semua orang pasti punya sosial media. Sayang kita punya teman-teman jutaan ini nggak dimanfaatkan gitu. Buat memanfaatkan yang positif buat mereka juga dan buat kita juga gitu, saling membantu gitu. Oke, bagaimana Bang Dewa, ada masukan nih atau gimana? Ya kalau buat saya pribadi sih, dengan adanya Slanker Nusantara ini merupakan salah satu wadah positif lah ya buat anak-anak Slanker untuk menyampaikan unek-uneknya gitu kan. Ya emang apa yang dilakukan oleh seorang Bang Firman Abadi atau Bang Dibo sih positif hitungannya gitu kan. Mereka punya kreativitas, selama ini kan bingung kan, pengen disalurkan kemana gitu kan. Nah dengan adanya Slanker Nusantara ini ya merupakan kalau katanya pelampiasan lah hitungannya gitu kan. Jadi kalau mereka punya konsep, punya itu segala macam, bisa dukung gitu. Orang itu bisa berkolaborasinya di Slanker Nusantara gitu kan. Karena di Slanker Nusantara ini sih kayaknya anak Slanker bisa punya band lah gitu kan, terus dia punya lagu, bingung hitungannya kan. Tapi pas dilempar ke channelnya Slanker Nusantara, waduh, yang subscribe sama like-nya banyak, minta ampun hitungannya. Jadi pesan saya pribadi hitungannya ikuti Slanker Nusantara channel. Jadi benar-benar kami juga udah pernah ngobrol sama Bang Dewa. Kalau mikirin pribadi gitu aja Bang ya. Kalau mikirin misalkan kalau Bang Dibo gitu kan mikirin buat pribadi, udah aja pakai Dibo gitu kan. Kan udah booming banget kan ya nama Dibo itu. Saya inget banget punya ambulan gitu kan ya. Punya apalah sampai ambulannya juga sampai ke Tasik gitu Bang. Wah, itu Dibo aja. Enggak, sampai ke Tasik. Hampir Madura. Iya tuh kan. Jadi gini loh, ya Dibo bukan apa-apa lah ya. Mungkin perbedaannya cuma ininya. Sekarang udahlah, perbedaan politik, perbedaan apapun ya, yang penting bagaimana kawan-kawan semua sejahtera gitu. Jadi jangan dengan perbedaan politik kita nggak bisa berkreativitas gitu. Politik udah selesai, presidennya udah ada, itu sampai udah seperti itu udah nggak ada masalah, kita bersatu lagi. Jangan ada yang wah ini Slanker kampret, ini Slanker cempong, yang penting kita bersama-sama bagaimana Indonesia ini damai. Yang utamanya gini lah, kalau Indonesia ini mau benar sekarang nih, ikuti perintah Tuhan udah, atau Tuhan akan mengatur semuanya gitu. Itu ya pesannya. Jadi buat kawan-kawan yang fans SSC ya, iya, kita sama-sama slankers gitu. Jadi apa nggak usah kalau kita saling support, misalnya Slank Fans Club punya acara kita support. Jadi nggak usah kita berbeda-beda, adalah mungkin jangan salahkan cuma Slanker Nusantara, ada Slanker anak malam, ada Slanker anak rantau, ada Slanker bla 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 itu. Nggak jadi masalah, biarin mereka beraktivitas. Yang penting mereka menjalankan spiritnya slang gitu, perdamaian itu istilahnya, respect itu istilahnya, plurital, harus cuma itu aja lah. Jadi kalau kita terlampau mengekang-ngekang, lu sebagai ketua FFC apa lu bisa mengayomi mereka gitu. Kalau lu bisa mengayomi mereka pasti ngikutin lu. Gitu, iya. Jadi nggak usah biarin mereka. Kalau kita kita udah punya Slank Fans Club di satu daerah, pasti dia bikin sendiri juga. Kita ngaca aja, mungkin kita ada yang salah itu aja. Jadi jangan gue udah resmi, gue resmi. Yang penting lu penggemar slang udah. Ya gitu, benar-benar. Jadi kalau pendapat gue seperti itu. Tapi kalau lu nggak suka ya mau maaf aja itu. Kalau gue sih, kalau lu slang, lu penggemar slang, lu slanker udah. Lu penggemar slang, lu ikuti spirit slang, lu slanker udah itu. Jadi bagi pejabat-pejabat SFC ini nih, mari kita bersama-sama. Jangan egois tuh, kalau pusat egois sih, gue dari dulu udah egois tuh Pak. Mari kita sama-sama bagaimana membesarkan slanker ini tuh. Kita sama, itu nggak ada pejabat, nggak ada slanker tuh. Kita ini kan cuma, lu sebagai ketua juga kan cuma amanah dari teman-teman ya.
Pasti bagaimana kalau amanah diberikan sama teman-teman, kalau teman-teman yang memberikan aspirasi sama lu nggak lu tampung, ini pasti nyari penyaluran yang lain gitu. Jadi oke, kita sama-sama membangun Slanker ini, spiritnya Slang untuk Satukan. kemajuan generasi muda gitu. Kita Jadi satukan, jadi. melakukan perubahan lah buat bangsa ini gitu. Istilahnya kalau mau beda-beda pendapat segala-galanya tetap dengan cara damai, jangan ikut-ikutan anarkis gitu. Itu aja sih pesan gue sih apa buat teman-teman yang sekarang pejabat slang fans itu, udah kita bersama-sama, nggak ada slang kampret, nggak ada slang cebong, slanker cebong, slanker merah putih, slanker Indonesia gitu. Jadi selama lu masih menyalakan spiritnya slang, lu slanker udah gitu aja. Jadi jangan lu bilang lu slanker oknum, lu slanker, udah nggak ada kayak gitu. Pokoknya slanker, kalau lu penggemar slang, lu slanker udah. Walaupun lu punya kartu anggota tuh kakak segala-galanya mengikuti spirit slang, udah harus slanker. Mungkin lu nggak bisa beli baju segala-galanya, nggak pakai baju pun lu juga slanker tetap. Iya. Lu punya kartu, nggak punya kartu tetap slanker gitu. Slanker, iya. Gitu. Bagus. Itu sederhana sih buat channel Risk Plur. Iya, Risk Channel ya. Iya. Makasih Bang Dewo. Kalau ada salah kata, Iya. kalau nggak nih, kalau ada yang salah ya kita diskusikan ya. Bagaimana jalan terbaiknya gitu. Iya gitu. Makasih Bang Dewo ya. Alhamdulillah tuh udah udah diklarifikasi ya, apa itu Slanker Nusantara, apa itu Slankers gitu kan ya, apa itu SFC gitu kan ya. Yang penting kita nyatu gitu kan ya, nggak ada apa namanya perpecahan gitu ya. Kalau mereka cuma sedikit-sedikit yang mau bikin flanker gang kancil atau flanker gang buaya atau flanker gang jambu, nggak jadi masalah, jangan ngomelin. Itu kreativitas mereka. Iya, Mungkin kita dukung aja gitu kan ya. Mungkin juga kita sebagai penguasa wilayah itu kita nggak peduli sama mereka atau aspirasi mereka nggak tersalurkan dengan SFC itu. Jadi apa? Udah jangan bikin pertentangan lah. Yang penting kita damai, jalankan spirit slang. Udah itu aja udah. Oke, nah sobat muda, ya kita sudah tahu bagaimana perjalanan Slankers dari awal sampai sekarang. Adanya Slanker Nusantara juga itu untuk apa namanya merangkul Slanker yang kapan-kapan kok ada pikiran-pikiran negatif atau gimana gitu kan ya, ada kok jadi Slanker kok jadi kayak politik gitu kan di sana kan ya, kemarin ini gini ini itu ya. Oke. Udah. Jadi kalau lu arah politik apapun tetap Slanker udah. Iya gitu ya. Dan kalau udah selesai kembali ke jadi lagi ke masanya gitu. Lagi. Jadi apa? Udah selesai ya udah nggak perlu apa nih Slanker ini. Udah nggak perlu kayak gitu. Yang penting kita bersama-sama bagaimana spiritnya slang ini bisa memasyarakat begitu, bagaimana kita semuanya hidup ini bermanfaat, itu aja lah istilahnya. Oke, satu lagi ya. Buat para ketua SFC, kalau ada teman-teman yang seperti tadi itu jangan dimarahin, jangan dibilang wah lu cuma oknum, lu jangan seperti itu. Rangkul aja, rangkul semuanya, aspirasi lu apa gitu. Mungkin kita sebagai ketua kabupaten atau kota kita kurang nggak mau terima masukan, nggak mau kritikan ya ngapain gue kasih ke lu, gue mencari yang lain gitu. Kita aspirasinya nggak ketampung gitu. Gue rasa kalau SFC itu bisa menampung aspirasi semua Slanker makin lebih mantap gitu. Ya, alhamdulillah kita udah ketemu sama Slanker senior atau tetap kalau Slanker ada senior atau junior ada enggak? Nggak ada, tetap Slanker. Ya kita tetap sama-sama Slanker. Slanker. Penggemar slang. Intinya kebersamaan lah. Jangan bisa mentang-mentang kita ketua bla 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 bla. Senior gitu aja. Mengklaim gini. Ya kalau mau sejahtera semuanya. Kita punya ide kan bisa mau bagi, mau tingkat kecamatan, mau tingkat lurah, mau tingkat RT kan bisa gitu. Yang penting lu melemparkan suatu wacana diterima nggak gitu aja intinya gitu. Kalau melemparkan nggak diterima wacananya berarti lu cuman ini apa? Cuman ngaku ketua doang. Maksudnya nggak aspiratif itu. Gitulah misalnya. Jadi gue cuma satu-satunya gitu nggak. Oke Pak, udah buat mereka semua kita damai selalu ya. Ya kita lakukan terbaik buat kawan kita. Kalau kita punya kekuatan, punya kemampuan, berikan yang terbaik buat kawan mereka. Terima kasih buat Dispur, buat pertunjuknya. Bikin layak Slanker Nusantara. Ini semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah ngobrol bareng ya sama dedengkotnya Slankers ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Mohon maaf kalau ada salah kata nih.